Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Saada, NIM 1862 Prodi PG PAUD semester 4, dengan mata kuliah Nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyani, SPD MM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila bagi anak usia dini. Latar belakang, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bisa menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila juga penting dan wajib dikenalkan dan ditanamkan bagi anak usia dini. Pengertian untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensiasi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidik harus melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD, di mana kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang untuk sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Prinsip-prinsip mengembangkan kurikulum: yang pertama, kurikulum harus bersifat luas. Yang kedua, kurikulum berkembang atas dasar perkembangan secara bertahap. Yang ketiga, melibatkan anak didik dan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, kurikulum mampu melayani kebutuhan individu anak. Yang kelima, kurikulum dapat mencakup kebutuhan dan nilai masyarakat. Yang keenam, sesuatu dengan standar kompetensi. Yang ketujuh, dapat memberikan layanan anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Yang kesembilan, memberikan perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak. Yang kesepuluh, mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga. Yang kesebelas, mengelola sumber daya manusia. Dan yang kedua belas, menyelenggarakan sarana prasarana. Implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dan prinsip-prinsip yang menjadikan lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Dan ada juga mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD serta melakukan pengelolaan kelas dan lingkup perkembangan yang kondusif. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien sehingga tujuan tercapai secara optimal. Membuat perencanaan pembelajaran dengan kolaboratif dengan cara membuat template yang bisa digunakan sehingga memudahkan mengajar untuk bisa membuat cepat dan memahami isinya. Langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif yaitu langkah membuat perencanaan yang efektif. Pahami tujuan-tujuan yang harus dijadikan hal yang utama agar tahu yang ingin dicapai, mengenali murid, bagaimana cara belajar mereka, fokuskan rencana pembelajaran. Maksimalkan mengajar yang berbeda, menggunakan cara mengajar yang berbeda setiap untuk bisa mengajar dengan efektif setiap murid yang ada. Buat rencana berlebih dan cadangan, membuat diskusi dengan para murid, mengajak mereka untuk bertanya dan mengemukakan pendapat yang mereka miliki. Tulis kemampuan yang diharapkan. Tentukan waktu belajar, pastikan kita menentukan waktu yang pas dan rencana pembelajaran. Gunakan banyak bentuk interaksi. Dengan hal ini, tentu suasana belajar mengajar akan menjadi lebih hidup dan mudah untuk dimengerti. Sisakan waktu untuk pertanyaan. Hal ini bisa menjadikan diskusi selain memancing lebih banyak pertanyaan yang akan membantu murid memahami materi yang ada. Pastikan mudah dimengerti. Guru mengganti penting untuk membuat perencanaan pembelajaran yang mudah dimengerti oleh orang tua. Kesimpulannya, di zaman sekarang ini sangat penting penerapan nilai-nilai dasar Pancasila bagi anak-anak usia dini. Selain sebagai pembentukan karakter, penerapan ini juga bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan tentang kesatuan
persatuan dan kesatuan bagi anak-anak tersebut. Di zaman yang sudah canggih ini, secara perlahan hampir melupakan apa dasar dari negara sendiri. Perlahan harus bisa kembali kita tanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada mereka, terutama juga generasi milenial sekarang ini, karena generasi inilah yang akan memimpin bangsa kita ini di zaman yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.